Ya. Eh, Terima kasih dikasih kesempatan. Ini malam ini bahas apa Sama-sama. ini? Ini Malam ini ya. ruangan apologetika Kristen, Pak. Kalau di ruangan saya selalu membahas tentang keselamatan. Tapi kalau ada teman-teman dari lintas iman yang mau bertanya hal yang lain, boleh seputar Alkitab atau seputar iman Kristen. Pak Klaten dari mana keyakinannya? Saya Muslim, Mas. Muslim. Baik. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Eh, Belum bisa on cam, teman-teman. Followersnya belum cukup. Atau sudah bisa, Pak? Bapak sudah bisa on cam belum? Belum bisa kan? Di tempat saya sih belum kelihatan. ini kesempatan saya bertanya ya. Ya, Pak. Ini ruangan memang untuk ditanya. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Saya pengen tahu apa Mas itu Yesus disalib. Ya. Itu yang menyalib itu siapa? Kalau yang menyalib itu musuh Yesus, kenapa Allah tidak membela? Tapi kalau yang menyalib itu muridnya, mestinya tidak dilakukan demikian. Menghormati bukannya menyalib. Itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Baik. Siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Musuhnya atau murid-muridnya gitu ya? Ya, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, Pak, di dalam Alkitab itu adalah ahli Taurat, orang Farisi, atau yang kita singkatnya bilang adalah orang-orang Yahudi lah, ya, orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, apa sih kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Ya, dia mengaku sebagai anak Allah. Sehingga orang-orang ingin menyalibkan Yesus Kristus. Ya, nah, sehingga bahwa karena Yesus mengaku anak Allah, sehingga itu adalah sebuah penghujatan. Ya, penghujatan dianggap oleh orang-orang Yahudi. Karena Yesus mengaku anak Allah, berarti dia pun adalah Allah. Ya, ini sudut pandangnya orang Yahudi. Oleh karena itu, bahwa kenapa Bapaknya tidak membelanya? Kan itu pertanyaan Bapak. Kenapa tidak dibela? Karena memang tujuannya memang untuk disalib, Pak. Kalau Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, tujuannya itu kan memang adalah untuk disalib, menyerahkan nyawanya. Ya, itulah sebabnya dia datang sebagai manusia. Kalau tidak untuk disalibkan dan mati, dia tidak perlu datang sebagai manusia. Nah, jadi memang tujuan penyaliban itu adalah karyanya, keinginannya. Ya, karena nanti kemudian dalam konteks iman Kristen, bahwa kematian Tuhan Yesus ini adalah penebusan bagi manusia berdosa. Seperti itu. Nah, harus yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia dari dosa. Tidak boleh yang tidak berdosa. Seperti itu. Dan harus manusia. Dan harus tidak berdosa. Kalau diharapkan dari semua keturunan manusia, semua manusia berdosa. Kalau di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Nah, bagaimana caranya supaya ada manusia sekaligus dia tidak berdosa? Itulah sebabnya Allah mengutus, Bapa mengutus firman-Nya yang datang sebagai manusia. Nah, maka sang firman tersebutlah yang menebus manusia dari dosa. Seperti itu, Pak. Jadi tujuannya bukan karena tidak dibela, karena memang itu adalah bagian daripada karya Allah. Sehingga dia menyerahkan anaknya untuk disalibkan bagi kami. Seperti itu. Silakan, Pak Klaten. Aduh, saya masih bingung ini. Bingungnya di mana? Menyerahkan anaknya untuk dianiaya. Begitu logika saya belum bahkan masuk. Hah? Untuk mati bahkan. Nah ya, gimana itu? Itu namanya penebusan, Pak. Pengorbanan. Itu namanya pengorbanan. Belum bisa menerima saya. Gimana itu? Begini. Bahwa yang pertama dalam iman Kristen, upah dosa itu adalah maut, Pak. Jadi semua dosa itu diupahi dengan maut, kematian. Itulah sebabnya dosa dalam iman Kristen itu bukan menjadi tujuan Allah. Kematian itu bukan jadi tujuan Allah. Maksudnya begini, bahwa tidak pernah ada dalam iman Kristen itu begini, kuciptakan engkau manusia supaya engkau bekerja sekian tahun, terus kemudian engkau mati, terus engkau kemudian bersamaku. Itu tidak ada.
kematian itu adalah sebuah bukti manusia itu berdosa. Karena tujuan Allah itu bukan menciptakan manusia untuk mati. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Nah, itulah sebabnya dalam iman Kristen bahwa dosa ini sudah menjadi bagian manusia sehingga manusia tidak ada yang tidak mati. Pasti mati. Ya, pasti mati. Nah, maka daripada itu bahwa penebusan Kristus itu menjadi cara bagi Allah untuk mengalahkan maut. Yang dimana manusia harus hidup kekal, tapi itu dihambat oleh dosa. Nah, sehingga dosa ini harus dihancurkan. Dihancurkan, dikalahkan bukan oleh orang yang berdosa. Karena orang berdosa kan takluk kepada kematian. Ya, harus yang tidak berdosa, tapi mau mati. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua manusia berdosa. Ya, nah maka yang tidak berdosa itu turun datang sebagai manusia, Yesus Kristus, supaya oleh karena pengorbanan dan kematiannya kita ditebus. Itu dia. Nah, jadi memang harus ada pengorbanan, Pak. Semua dosa itu diselesaikan dengan korban. Tidak bisa dosa itu diselesaikan dengan cara bertobat. Itu tidak bisa. Dosa itu harus diselesaikan. Seperti itu. Apakah menurut Bapak dosa bisa diselesaikan dengan cara bertobat? Menurut saya dosa diselesaikan dengan didenda atau dihukum. Didenda atau dihukum? Ya, itu betul. Itu betul. Nah, maka hukum daripada dosa mati. Itu dalam Alkitab. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan dosa itu dengan cara yang lain, tidak bisa. Apakah kita bisa menyelesaikan hutang dengan cara berhenti berhutang? Bisa? Tidak. Tidak bisa. Membayar. Harus bayar, betul. Nah, apa konsekuensi dosa di dalam Islam? Karena konsekuensi dosa di dalam iman Kristen adalah dia pasti mati. Dan bukti hari ini tidak ada satupun manusia yang tidak mati. Semua manusia mati membuktikan semua manusia berdosa. Seperti itu, Pak. Belum, maaf, belum paham saya. Dosa. Makanya harus baca Taurat dan Injil, Pak. Nah, karena mungkin Bapak pada dasarnya mungkin yang belum dipahami itu adalah mengenai kematian dan dosa itu tadi. Menurut Bapak begini, Pak. Apakah Tuhan menciptakan manusia untuk berdosa? Tuhan menciptakan manusia untuk berdosa? Tidak. Tidak. Lalu kenapa manusia bisa berdosa? Ya, nafsu ya, karena mereka mempunyai nafsu jahat begitu ya. Bagaimana? Saya nggak tahu. Saya tanya perspektif Bapak aja sebagai Islam. Pertanyaannya diulang. Ya, dalam iman Kristen, Tuhan itu tidak menciptakan manusia untuk mati dan berdosa. Nah, di dalam iman Islam, apakah memang Tuhan maunya manusia itu berdosa dan mati? Kehendak Tuhan kepada kehidupan manusia gitu ya? Ya. Kehendak Tuhan. Saya ulangi. Dalam iman Kristen, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk berdosa dan mati. Nah, di iman Islam, apakah Tuhan menciptakan manusia memang untuk berdosa dan memang untuk mengalami kematian? Menurut Bapak gimana? Menurut saya, sebagaimana firman Tuhan, ya manusia harus berbuat baik. Jadi justru dilarang berbuat dosa begitu. Oke, mungkin kita awali dari sini, Pak. Mengenai dosa asal atau dosa waris. Bapak pernah dengar istilah itu dalam iman Kristen? Di dalam keimanan kami tidak ada. Bapak kami berdosa, kami terlepas dari dosa bapak saya. Bapak terlepas dari dosa Bapak? Iya. Jadi menurut Bapak, dalam iman Islam tidak ada dosa asal atau dosa waris? Tidak ada? Tidak ada dosa keturunan, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau dalam iman Kristen, Pak, ya, dalam iman Kristen bahwa Adam dan Hawa itu kan adalah benih atau bibit dari seluruh manusia kemudian dari Sabang, dari ujung-ujung bumi. Betul ya? Kan tidak ada manusia lain ya yang diciptakan Tuhan pertama selain daripada Adam dan Hawa.
Jadi semua ibaratnya asal muasal manusia kan dari Adam dan Hawa, Pak ya. Iya. Nah, dalam iman Kristen bahwa Adam dan Hawa ini tidak diciptakan untuk mati. Hidup kekal, suci dan kudus. Karena dalam Alkitab dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, waktu manusia itu melanggar gambaran diri Allah dalam Adam dan Hawa, yakni suci, kudus, dan kekal, itu menjadi rusak. Ya, kenapa? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, bukti bahwa Adam dan Hawa itu telah rusak gambar dan rupa Allah yang kekal itu adalah Adam dan Hawa dan seluruh manusia mengalami penaklukan oleh maut. Atau mereka semua pasti mati. Yang awalnya tadi saya katakan manusia tidak diciptakan untuk mati. Sampai di sini oke ya Pak ya? Dapat poinnya? Bahwa kenapa manusia mengalami kematian? Karena dosa. Karena dosa. Yang awalnya tidak diciptakan untuk mati dan berdosa. Tapi karena manusia melakukan dosa. Sementara Allah sudah menyatakan konsekuensinya adalah jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi itulah pertama kali Allah menyatakan tentang kematian. Sebagai konsekuensi dosa. Bukan sebuah keniscayaan. Kalau kita kan hari ini sebuah keniscayaan, Pak. Ya, artinya bahwa kita mau tua atau muda kan pasti mati toh, Pak. Iya. Nah, tetapi pada Adam dan Hawa, kematian bukan sebuah keniscayaan, tapi sebagai sebuah konsekuensi daripada dosa. Yang akhirnya seluruh keturunan yang oleh karena Adam dan Hawa yang sudah rusak karena dosa itu, semua akhirnya keturunannya mengalami dampak itu. Jadi dalam iman Kristen, dosa asal atau dosa waris itu berbicara tentang dampak yang diterima. Ya, bukan karena melakukan hal yang sama, tetapi adalah dampak daripada perbuatan Adam dan Hawa sampai dengan hari ini dapat kita rasakan. Jadi dosa asal atau dosa waris itu konsepnya adalah ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain yang kita turut menanggung akibatnya. Dan ini juga ada dalam iman Islam, Pak. Kalau tadi saya katakan itulah konteks dosa asal atau dosa waris, hal ini pun ada juga di dalam iman Islam. Bapak tahu? Kalau sepengetahuan saya, jadi Tuhan saya Allah itu ini Mas, apa Mas? Jadi Tuhan kami itu di dunia dan di akhirat. Jadi ketika manusia itu ditempatkan di dua dunia ya, dunia yang sekarang kita rasakan ini, kemudian nanti dipindah ke alam akhirat. Oke, poin saya begini Pak, sebentar. Bahwa betul tidak di dalam iman Islam Allah menciptakan manusia, Adam dan pasangannya di dalam sorga? Ya, sebelumnya. Betul. Sebelum ke dunia. Baik, ya kita ngomong bahwa diciptakan pertama kali di sorga menurut iman Islam ya? Betul, betul. Baik. Kemudian ada larangan Pak, yang tidak boleh dilakukan oleh Adam dan pasangannya. Yaitu dilarang untuk mendekati buah kuldi, betul? Betul. Betul. Ya. Akibat daripada memakan buah kuldi itu, Adam dan pasangannya diapain, Pak? Oleh Allah. Oh, gitu. Oh, arahnya gitu ya. Jadi anak keturunan Adam, apabila Adam. Nah, ya, sebentar. Nanti Bapak akan ke sana. Jadi waktu Adam dan pasangannya itu dilarang makan buah kuldi, tetapi kemudian mereka melanggar. Apa yang dilakukan Allah kepada Adam dan pasangannya? Dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari sorga ke bumi, Pak ya? Betul. Baik. Diturunkannya Adam dan pasangannya itu ke bumi, itu sebagai hukuman atau sebagai hadiah? Saya kira hukuman karena melanggar. Baik, betul. Jadi diturunkannya Adam ke bumi, menurut iman Islam itu adalah sebuah hukuman. Ya, jadi yang berdosa
yang melanggar di sorga diturunkan ke bumi. Nah, makanya pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Klaten juga turut makan buah kuldi itu? Oh ya, paham sekarang saya. Haleluya. Nah, kenapa Bapak jadi paham? Kenapa? Tetapi Kenapa? Enggak, saya mau tahu Bapak jadi paham. Maksudnya kenapa? Kok jadi paham? maksudnya kalau di dunia itu persepsi Tuhan saya ya diturunkan ke dunia itu sebagai balasan karena melanggar. Ya. Kemudian anak-anaknya termasuk saya keturunannya berdampak, semestinya saya berada di surga. Nah, ini Bapak keren. Ini Bapak keren. Bapak udah ngerti maksud saya. Ya, Pak Klaten kan tidak turut makan buah itu. Betul, Pak? Betul, betul. Kenapa Bapak di bumi? Nah, Bapak mau bilang apa? Kena dampaknya. Karena dampaknya, Pak. Karena waktu kehidupan di sorga dan di bumi kan beda toh, Pak. Lebih enak di sana toh. Ya, di sini kan kita bekerja susah dan sebagainya. Sementara di ayat-ayat Quran dikatakan bahwa nikmatilah seisinya makanan, minum dan sebagainya di sorga. Ya, sudah menikmati. Nah, tapi waktu di bumi kan kita tertatih-tatih cari uang, Pak. Nah, maka hidupnya lebih enak yang mana? Di sana, di sorga. Ya, bukan di sini. Maka pertanyaan lagi berikutnya, untuk mempertebal itu tadi. Bahwa di sorga, Adam dan Hawa akan mengalami kematian atau tidak, Pak? Waktu di sorga. Waktu di surga Akan mati nggak? tidak Tidak akan mati. Waktu di bumi mati nggak, Pak? mati. Mati, Pak. Nah, maksud saya, Pak, dalam konteks itulah dosa asal atau dosa waris dalam iman Kristen. Bapak dapat memahami itu. Mungkin tidak membahasakannya dosa waris atau dosa asal. Ya, mungkin tidak membahasakannya begitu. Tapi dalam iman Kristen itu membahasakannya seperti itu. Supaya apa? Kita tahu bahwa kematian itu menjalar karena dampak tadi satu orang itu. Itulah sebabnya karena satu orang itu, yaitu Adam dan Hawa, sesuai dengan kitab Roma katakan, oleh karena satu orang itu, Adam, ya, seluruh keturunan yang mengalami kematian. Tetapi oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang mau datang sebagai manusia, ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dan kita menerima dampak daripada apa yang diperbuat Kristus. Sebagaimana apa yang diperbuat oleh Adam, kita menerima dampaknya. Dan apa yang diperbuat oleh Kristus, kita pun menerima dampaknya. Itu, Pak, dalam sudut pandang iman Kristen. Tetapi Tuhan tidak boleh meniadakannya. Meniadakan apa? Bahwa kan tadi saya sebutkan dalam Alkitab dikatakan bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi itu tidak bisa ditarik, Pak. Bahwa yang berdosa pasti mengalami kematian. Ya, itu Tuhan tidak bisa bilang, waduh Adam dan Hawa malah makan lagi kamu. Sudah dibilang jangan makan, oke lah, karena aku maha kuasa, perintahku yang tadi mati, dibatalkan. Itu nggak bisa, Pak. Karena Tuhan sudah mengatakannya. Dia tidak bisa berdusta dan tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Nah, maka dalam iman Kristen, satu sisi Allah sudah menyatakan hukumnya, yang makan pasti mati, tetapi di sisi yang lain Allah juga penuh kasih. Jadi bagaimana caranya menyatakan dua-dua sifatnya ini? Keadilannya dan kasihnya. Ini gimana? Karena keadilannya menuntut manusia yang berdosa harus dihukum, tapi kasihnya menuntut manusia supaya diselamatkan. Bagaimana caranya mendamaikan kasih dan keadilannya ini? Gitu loh. Ya, itulah sebabnya dalam iman Kristen mendamaikan kasih dan keadilan itu dengan cara pengorbanan atau penebusan. Karena di dalam penebusan kasih tetap dinyatakan bahwa dia memberi dirinya dan keadilan tetap dilaksanakan, artinya hukuman harus dijatuhkan. Ya, jadi hukuman tetap dijatuhkan, sang anak yang menanggungnya sehingga manusia memperoleh hidup yang kekal. Itu dua-dua dinyatakan, baik kasih dan keadilannya. Seperti itu. Begitu, Pak Klaten. Kalau ada satu poin lagi atau tadi Pak Klaten mau tanyakan lagi, boleh Pak ya, biar kita bergantian. Satu poin lagi, ada yang mau Pak Klaten sampaikan, silakan.
Terima kasih banyak. Ini saya renungkan dulu. Ya, Pak. Apa Mas, nanti mungkin banyak yang pengen bertemu Bapak ya. Ya. Saya turun dulu. Oh ya, terima kasih banyak Pak Klaten sudah mampir. Kalau ada Suatu hal saat, lain, ya. suatu saat bisa bertemu lagi. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Pak Klaten ya. Sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa. Kita berdoa supaya Pak Klaten merenungkan itu baik-baik teman-teman ya. Akhirnya, oh itu toh maksudnya dosa asal dan dosa waris. Itu. Bang Kafeto, thank you so much, Tuhan berkati. Itu teman-teman ya, kita sih senang ya kalau Pak Klaten bertanya dan mau mendengarkan jawaban. Ini banyak yang bertanya tapi dia lebih banyak bicara. Ya, nah jadi begitulah teman-teman konteksnya. Dalam diskusi lintas iman kita saling bertanya, bukan saling menafsir. Ya, kalau saling menafsir teman-teman, waduh, ya ngapain begitu? Ya kan, kita bisa salah tafsir. Nah, oleh karena itu kadang-kadang saya pakai komparasi atau korelasi. Karena kebetulan sama-sama kita percaya Adam dan Hawa, ya. Nah, maka itu bisa kita pakai untuk menjelaskan dosa asal atau dosa waris, teman-teman ya. Enggak ada bang, dalam iman itu enggak ada dosa asal, dosa waris. Nah, waktu saya tadi menggunakan pendekatan seperti itu, Pak Klaten itu bagus dia. Oh gitu tuh maksudnya. Yang begitu Pak. Cuman teman-teman mungkin tidak pakai membahasakan dosa asal atau dosa waris. Mungkin tidak begitu pakai pembahasaannya. Ya, tapi konsepnya begitu.